Sahabat, Roma adalah puisi dalam bentuk kota. Roma adalah sastra dalam bentuk kota. Ini kutipan dari Anatole Broyard, yang seorang penulis dan kritikus asal Amerika Serikat yang begitu mengagumi Roma karena ia melihat banyaknya jejak sejarah di sana, berbagai arsitektur yang lama, indah dan berseni, dan juga banyaknya terjadi drama tokoh-tokoh sejarah di sana, mulai dari Julius Caesar, Nero, hingga Mark Antony, yang bahkan mengilhami Shakespeare untuk menuliskan kisah tokoh-tokoh ini. Betapa hidupnya sebuah kota. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Komunitas Puisi Esai ASEAN yang ke-12, kerjasama dengan Badan Bahasa dan Sastra Sabah. Ini acara setiap bulan. Kali ini topiknya adalah UNESCO Jakarta Kota Literasi Dunia, karena juga di bulan ini bersamaan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Pembicaranya sahabat kita Diki Lukman Hakim. Saya memperkaya diskusi dengan perbandingan data-data riset untuk mempertajam masalah yang kita bahas. Saya mulai dulu dengan ini. Ini adalah berita 8 November 2021. Kita bisa lihat di website dari UNESCO. Di hari inilah UNESCO memilih Jakarta sebagai City of Literature. Ini satu penghargaan yang bermakna bagi kita, karena Jakarta kemudian kita pandang tak hanya sebagai pusat pemerintahan di sana, tidak hanya sebagai area bisnis, tapi juga Jakarta sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan budaya yang memberikan inspirasi bagi warganya. Apa itu City of Literature? Ini program UNESCO yang mulai dirintis di tahun 2004 untuk mendorong tumbuhnya kultur literasi, dunia ilmu dan seni di suatu kota. Karena kota memang tidak hanya menjadi tumpukan beton-beton, kota tidak hanya kumpulan rumah-rumah, tapi kota juga itu space tempat warga diilhami oleh berbagai drama, berbagai renungan hidup yang datang melalui berbagai kegiatan-kegiatan budaya dan sastra. Apa saja kriteria dari City of Literature? Kita dalami dulu ini sebelum kita menukik kepada ironi dari kota Jakarta. City of Literature ditetapkan oleh UNESCO, kriterianya tentu saja sebagai sebuah program yang besar, apalagi ini diinisiasi oleh lembaga PBB, ia harus memiliki satu ukuran yang standar, ukuran yang memang sesuai untuk mendorong hidupnya literasi di sebuah kota. Nah, ini berbagai kriteria yang ditetapkan. Pertama, di kota itu ada kuantitas, kualitas, dan keberagaman penerbitan. Di kota itu juga ada kuantitas dan kualitas pendidikan, terutama sastra. Mengapa ini penting? Karena dengan penerbitan yang luas dan beragam itulah informasi direkam di sana dan disebarkan ke rumah-rumah, juga melalui pendidikan sejak dini
kita tak hanya diajarkan di kelas 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi juga melalui sastra, melalui budaya, kita diajarkan berbagai drama mengenai keburukan dan kebajikan, mengenai kejahatan dan kepahlawanan. Itu yang membuat satu kota ia juga menjadi tempat warganya untuk tumbuh sebagai manusia yang punya banyak sekali dimensi. Nah, ketiga juga di sana ada peran puisi hingga drama di kota itu. Kota itu juga menjadi tuan rumah kegiatan seni dalam dan luar negeri, juga hadirnya banyak perpustakaan dan toko buku. Penting bagi kota itu puisi berperan karena jika hanya politik dan ekonomi yang begitu dominan di sana, kita tahu politik dan ekonomi membuat manusia itu memfokuskan, lebih sempit pikirannya agar fokus kepada satu isu dan masalah. Namun puisi yang datang di sana kembali meluaskan pikiran manusia untuk berpikir mengenai hal-hal yang eksistensial, yang jauh melampaui ekonomi, jauh melampaui hanya politik saja. Ini juga kriteria lainnya. Keenam, banyaknya terjemahan buku dari negara dan bahasa lain. Ketujuh, hadirnya banyak media yang mempromosikan karya seni. 7 kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. Mengapa juga penting banyaknya terjemahan buku dari negara lain? Karena dengan cara itulah kita belajar mengenai keberagaman dari lifestyle, keberagaman dari filsafat hidup. Nah, sekarang kita melihat pertama kali ketika program ini dicanangkan, City of Literature, yang terpilih pertama kali adalah Edinburgh, sebuah kota di United Kingdom, di Inggris. Mengapa kota ini dipilih? Karena ia tadi memenuhi 7 kriteria itu, namun tentu saja setiap kota punya ciri khas sendiri yang sangat kuat. Di Edinburgh ini misalnya, di sini diselenggarakan International Book Festival setiap tahun. Ini tradisi yang bagus sekali. Juga diselenggarakan di sini satu pemilihan penyair terbaik tahun itu. Sehingga dengan kegiatan ini membuat Edinburgh dia hidup sebagai City of Literature. Juga kepilih di sana Manchester, juga dari Inggris. Sementara Manchester ini yang kuat di sana adalah hadirnya begitu banyak perpustakaan kelas dunia, sehingga warga kota di sana disediakan begitu banyak bacaan, begitu banyak drama, begitu banyak sejarah yang sudah direkam dalam buku-buku, dan itu siap dibaca dengan jumlah dan keberagaman yang kelas dunia. Pernah juga dipilih ini Melbourne dari Australia di tahun 2008. Yang istimewa di sini di Melbourne karena kota ini hadir 300 toko buku. Begitu banyak buku-buku yang beredar dijual di sana, seperti yang diwakili 300 toko buku. Juga di sana hadir penerbit Penguin Random House. Bagi yang pecinta buku sangat mengenal betapa penerbit ini banyak sekali melahirkan buku-buku yang bermutu di berbagai bidang, mulai dari sastra hingga politik. Dan di Melbourne juga diselenggarakan di sana Melbourne Writer Festival secara reguler, sehingga membuat Melbourne menjadi kota yang kuat literasinya. Juga ada Praha, Republik Ceko yang dipilih di tahun 2009. Juga ada Iowa di Amerika Serikat yang dipilih di tahun 2008. Di sini di Iowa diselenggarakan yang kokoh di sini misalnya Iowa Writers Workshop yang sudah dibuat sejak tahun 1936. Sejak 85 tahun yang lalu banyak juga penulis Indonesia alumni dari sini, dan kegiatan ini sendiri dari Iowa Writers Workshop sudah melahirkan begitu banyak alumni yang memenangkan 40 Pulitzer.
Ini penghargaan bagi dunia kepenulisan dan komposisi musik. Ini background yang saya sengaja sampaikan sebagai perbandingan sebelum akhirnya di tahun 2021 PBB memilih Jakarta sebagai City of Literature yang ke-49. Jadi kita ikut bangga di sini karena berarti sejak tahun 2004 sampai 2021 baru 40 kota di dunia yang dipilih oleh PBB sebagai City of Literature, Jakarta salah satunya. Dan apa yang membuat Jakarta dipilih? Ini salah satunya adalah karena di sana sudah berdiri penerbitan Balai Pustaka sejak 1908, ini sekitar 40 tahun sebelum Indonesia merdeka, sudah terlebih dahulu hadir di sana penerbitan buku-buku yang ikut mencerdaskan sebuah bangsa. Juga berdiri di sana IKAPI, perkumpulan dari penerbit Indonesia yang juga ikut berjasa mengedarkan informasi melalui buku-buku. Juga hadir di sana Taman Ismail Marzuki sejak 1968. Ini pusat kesenian dan budaya yang membuat sebuah kota tidak hanya hadir sebagai kota pemerintahan dan bisnis, tapi juga sebuah kota budaya, sebuah kota sastra, karena ada pusat kesenian yang sangat digemari hadir di kota itu. Juga di Jakarta berdiri Akademi Jakarta di tahun 1970. Melalui akademi inilah berbagai penghargaan kesenian diberikan. Nah, sekarang kita melihat ironi. Ketika sekarang ini Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai City of Literature, tapi 5 tahun sebelumnya ini sebuah riset yang lain yang diselenggarakan oleh Central Connecticut State University di tahun 2016 menempatkan Indonesia sebagai negara literasi terburuk nomor 2 di dunia. Dari 60-an negara, kita di ranking 61. Kita hanya lebih tinggi dari Botswana, sebuah negara di Afrika. Ini apa yang terjadi? Bagaimana kita menjelaskannya? Di satu sisi, PBB memilih Jakarta sebagai City of Literature. Namun, sebuah riset dari universitas yang juga kredibel menempatkan Indonesia negara literasi terburuk nomor 2 di dunia. Bagaimana kita menjelaskan dua fenomena yang berbeda ini? Kita asumsikan saja dua-duanya benar, dan jika ini benar maka berarti memang adanya jurang sumber daya literasi yang cukup jauh antara Jakarta yang terpilih sebagai City of Literature dengan Indonesia dari Aceh sampai Papua yang begitu minim sumber daya literasinya itu. Dan jarak inilah yang membuat kita terpana dengan dua label sekaligus. Di satu sisi Jakarta sebagai pusat salah satu City of Literature kelas dunia, sisi lain Indonesia yang dianggap wilayah yang buruk sekali kultur literasinya. Ini penting kita perhatikan. Mengapa dunia literasi penting? Ada 3 alasan yang membuat kita merasa sumber daya literasi sangat-sangatlah penting untuk kita perhatikan. Tidak hanya politik atau ekonomi, namun juga keragaman budayanya yang penting. Pertama adalah data. Data yang membuat kita menyimpulkan adanya korelasi antara negara yang kuat literasinya dengan negara yang penduduknya bahagia. Ini ada 2 tabel, hasil 2 riset. Sebelah kiri, the most literate countries. Itu hasil yang tadi dirumuskan oleh Central Connecticut State of University di tahun 2021. Ada 10 negara yang dianggap sumber daya literasinya begitu kokoh, misalnya Finlandia, Norwegia, Denmark,
Swedia, Switzerland, Belanda, Netherlands. Ini negara-negara di Eropa, terutama negara-negara dari yang disebut Skandinavia, Nordic countries. Di sebelah kanan ini indeks happiness yang dibuat oleh PBB yang menunjukkan betapa penduduk di negara ini bahagia. Sekali lagi dalam list ini terdapat negara yang sama. Ada Finlandia, ada Denmark, Switzerland, ada Belanda, Norwegia, Swedia. Dalam list ini kita melihat negara yang dianggap kuat literasinya juga negara yang penduduknya bahagia. Karena itu penting bagi kita menghidupkan literasi, karena kita tahu bahwa penting kita memiliki warga kota yang bahagia, yang salah satunya berkorelasi dengan sumber daya literasi yang kaya, yang beragam di kota itu. Ini hal lain yang membuat penting adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara semakin bersandar pada dunia ilmu pengetahuan, inovasi, dan literasi. Sekarang telah datang yang disebut knowledge-based economy. Pertumbuhan kesejahteraan sebuah negara tak lagi hanya bersandar kepada sumber daya alamnya, tak lagi hanya bersandar pada teknologi, tapi juga bersandar pada ilmu pengetahuan yang mendorong imajinasi dan inovasi. Yang ketiga yang membuat penting mengenai kota literature ini, City of Literature, karena ia memperkaya batin warga, bahwa di situ, di kota itu tak hanya politik dan ekonomi yang dominan, tapi juga imajinasi, ragam filsafat hidup, dan budaya yang disumbangkan oleh dunia literasi. Dengan adanya City of Literature, kita memahami bahwa kota tidak hanya menjadi tumpukan dari gedung-gedung, tidak hanya menjadi kumpulan beton-beton dari rumah, tapi di kota itu juga kita tahu berlangsung begitu banyak area budaya, kegiatan yang memberikan kita inspirasi. Karena itu, terpilihnya City of Literature bagi kota Jakarta kita sangat apresiasi, dan kita harapkan Jakarta pun tumbuh sebagai kota lokomotif yang membawa kota-kota lainnya di Indonesia untuk juga ikut menjadi City of Literature. Selamat ulang tahun kepada kota Jakarta di bulan ini, dan semoga terpilihnya sebagai City of Literature mendorong lebih jauh lagi kota ini untuk mengembangkan tradisi literature dan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lainnya. Salam.